Bapak Purbayan mau jawab? Kalau ditanya saya jawab, dia langsung dia lagi. Jadi dia nanya, sebagian dijawab oleh Pak Erlangga. Mungkin kalau nggak salah Anda nanya dampak pada market juga gimana ya? Kalau nggak salah ya. Ini kan gini, kalau ada perusahaan GoPub, pabrik pasti positif sekali yang di ini ya. Kenapa? Kan sebelumnya kalau praktek itu betul, kan profitability dari perusahaan yang global tadi sebagian digerus oleh pemilik kan. Ya. Penuh ke perusahaannya, ya profitability-nya bisa naik cukup signifikan. Jadi itu berita positif ya ke pasar sebetulnya. Bukan negatif, malah positif. Ini mendisiplinkan supaya pemilik tidak menggarong perusahaan sendiri yang notabene go pabrik. Jadi investor akan diuntungkan. Anda beritakan itu ke klien Anda. Yang kedua, memastikan gimana perusahaannya bisa patuh, memastikan kepatuhannya kan. Kan mereka 3 bulan pertama proses biasa. Nanti kita lihat setelah 6 bulan mungkin udah full ya, dan DSI yang melakukan ekspor kan. Kalau itu mah gampang. Dia yang jualan, kalau macam-macam dia saya kejar. Saya pengawas dia juga, kan saya anggota pengawas dia, dan antara juga kalau dia nggak betul ya kita pecat ya direktur DSI-nya gitu. Tapi saya yakin mereka akan berikut orang yang bagus dan profesional, dan ini bukan program main-main. Jadi mereka akan berikut orang baik. Presiden juga mengawasi dengan detail. Pak Menko Erlangga juga sama mengawasi dengan detail. Mungkin nanti juga kita tahu orang sana sedikit ya Pak ya, biar ada yang ikut mengawasin sedikit di situ. Terus apa dampaknya ke Himbara untuk DHE? Udah jelas kan, dia akan punya dolar banyak, punya cash banyak. Kalau di financial market kadang-kadang kan ada bilang cash is king. Jadi Anda bisa lihat dampaknya ke bank-bank Himbara. Saya nggak ngerti kenapa bank-bank Himbara belum naik sahamnya sekarang. Kalau saya boleh main saham, saya udah beli kemarin-kemarin ketika jatuh. Belum boleh kan? Ya Anda boleh, Anda beli aja yang banyak, karena dia akan punya cash banyak nanti, bisa ngatur kekuatan di sektor finansial kan, hanya gitu kan. Jadi ini akan berdampak positif sekali ke Bank Himbara, dan ke likuiditas Bank Himbara yang saya pastikan, yang saya yakin akan menyebar ke sektor finansial kita. Jadi sektor finansial kita juga akan semakin kuat, karena sebelumnya uangnya sebagian besar lari ke luar negeri. Sekarang uangnya ada di sini. Jadi kebijakan ini memperkuat kebijakan yang sebelumnya yang cuma kuat di kertas aja. Kalau sekarang kan di Himbara, bank-bank Himbara kalau sembarangan transfer uangnya lagi ke luar negeri, beliau yang bertindak, dia bosnya nih. Ya bos. Jadi sekarang kita kendalikan dengan lebih detail. Harusnya dampaknya lebih positif ke banknya, juga perekonomian, karena artinya ada uang yang cukup besar, lebih besar dibanding sebelumnya untuk membiayai atau memberi minyak ke mesin-mesin perekonomian kita. Kalau Anda bawa itu berita itu ke market harusnya positif. Cuman Anda belum sampai situ kelihatannya. Jadi saya jelasin sekarang ke sini. Anda tulis besok ke klien Anda ya. Terima kasih. Terima kasih. Amin, terima kasih. Tadi ada pertanyaan bagaimana kemudian DSI ini tidak kemudian menjadi tambahan birokrasi yang pertama. Yang kedua juga tentu kita akan memberikan nilai tambah untuk proses ekspor sumber daya alam kita. Nah Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa dengan berdirinya Danantara, kami memiliki komitmen yang kuat dari semua level bahwa Danantara ini harus beroperasi secara transparan. Jadi kalau teman-teman BUMN tentu merasakan perbedaan yang signifikan dari pengelolaan BUMN hari ini, kita punya komitmen yang kuat bahwa seluruh BUMN, tidak hanya DSI, tetapi seluruh BUMN harus dikelola dengan baik dan transparan. Nah tentu ada juga pada kesempatan yang baik ini saya sampaikan juga ada yang banyak tanya kenapa kok laporan keuangan Danantara belum keluar. Nah ini juga perlu saya sampaikan, ini bentuk daripada transparansi yang kami lakukan Bapak Ibu. Konsolidasi daripada laporan seluruh BUMN.
Nah, kami sedang melakukan pembersihan seluruh laporan daripada BUMN. Dan ada beberapa BUMN yang belum selesai. Ya, nanti akhir Juni ini akan selesai seluruh BUMN kita bersihkan. Termasuk saya menyampaikan dalam beberapa kesempatan bahwa kita melakukan impairment hampir 100 triliun terhadap buku-buku BUMN. Ini bentuk daripada transparansi dan komitmen kita semua bahwa BUMN ke depan harus dikelola secara transparan. Ada dua hal yang kita harapkan memberikan nilai tambah dari proses yang nanti dilakukan oleh pemerintah melalui DSI untuk ekspor sumber daya alam kita ini. Yang pertama adalah kita berharap dengan kebijakan ini tentu akan memberikan nilai tambah terhadap pendapatan dari negara kita. Tadi disampaikan oleh Pak Purbaya, kalau kemudian tidak memberikan dampak berarti ada yang salah. Ya, dan tentu sangat lebih mudah sekarang Pak Purbaya tinggal kontak ke Danantara untuk melakukan pengecekan ada apa, kenapa kok pendapatan yang tadinya kita suspek ada under invoicing dan ada transfer pricing harusnya tidak terjadi lagi dengan kita membentuk Danantara Sumber Daya Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga tentu berharap memberikan nilai tambah juga kepada masyarakat. Tadi disampaikan juga oleh Pak Purbaya, kalau perusahaan itu dikelola secara transparan, tentu net income-nya atau profitnya akan menjadi lebih baik. Dan rata-rata perusahaan ini kan perusahaan TBK, yang juga masyarakat akan mendapatkan manfaat yang lebih. Dan yang ketiga tentu kita juga berharap keberadaan Danantara Sumber Daya Indonesia ini memberikan manfaat juga untuk para pengusaha. Dengan tadi sudah sampaikan juga oleh Pak Menko bahwa dalam tahapan transisi selama 6 bulan, itu kan banyak diskusi yang akan kita lakukan terbaik, termasuk juga mengenai penentuan patokan harga yang nanti akan kita diskusikan dengan pemerintah dan juga dengan seluruh pelaku usaha. Nah, untuk menambah sumber daya manusia yang kami miliki, kami juga dibantu oleh Kementerian Keuangan, menempatkan orang juga di Danantara Sumber Daya Indonesia, Kementerian Perdagangan, dan juga BKPM. Jadi ini tidak hanya independen dilakukan oleh Danantara, tetapi juga kita mengharapkan ada support juga dari seluruh stakeholder yang terlibat di dalam proses penataan ekspor sumber daya alam kita ke depannya. Kurang lebih itu tambahan dari saya. Terima kasih.